Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Dia. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pernapasan dan bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, kita lihat ya. Oke, kita lihat mutiara Al-Quran dari pembelajaran kita kali ini. Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan Tuhanmu dengan lancar. Dan dari perut lebah itu dikeluarkan minuman madu yang bermacam-macam jenisnya, dijadikan obat untuk manusia. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menilai. Surat Quran Surat An-Nahl ayat 169. Nah, oke, berikut ini kita akan belajar tentang gangguan pernapasan dan cara menjaga organ pernapasan kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa memahami berbagai faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua, siswa mampu mengetahui nama penyakit, penyebab, gejala, dan juga cara mengatasi penyakit yang menyerang alat pernapasan kita. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menerapkan cara menjaga alat pernafasan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita lihat dulu faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan ya. Ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama, kita lihat dulu, ini ada gambar adik bayi ya. Ini adalah faktor fisik. Faktor fisik diantaranya adalah misalnya karena terlahir prematur, maka paru-parunya belum sempurna sehingga mengalami beberapa gangguan pernapasan. Yang kedua itu adalah faktor penyakit. Ada penyakit yang menyerang bagian organ-organ pernafasan kita, entah hidung, tenggorokan ataupun paru-paru kita. Yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa jadi karena asap merokok, asap kendaraan, ataupun asap karena pembakaran yang sangat besar. Oke, sekarang kita lihat penyakit pernafasan yang pertama yaitu asma. Penyakit asma, kita lihat di gambarnya. Penyakit asma terjadi karena adanya penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Sering beberapa kalian mungkin pernah mengalami alergi ya. Alergi terhadap mungkin udara dingin, rambut, bulu, debu, kotoran, dan tekanan psikologis atau stres bisa memicu terjadinya asma, sesak napas kalau orang-orang menyebutnya ya. Kemudian gejala awal, batuk pada malam hari, sesak napas, nafas berbunyi saat menghembuskan nafas, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Cara mengatasi asma, beberapa di antaranya selain memakai obat ya, itu juga memakai obat hisap untuk membantu pernafasan agar lebih ringan. Penyakit pernafasan yang kedua yaitu influenza. Influenza kita sebutnya penyakit flu ya. Penyebab utama influenza adalah virus dan akan menjadi mudah tertular virus ketika tubuh kita terkena udara yang kotor, kemudian tertular penderita lain, ataupun badan kita sedang tidak fit ataupun kelelahan, sehingga virus akan lebih mudah menyerang. Gejala-gejala influenza diantaranya adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, bersin-bersin, pilek, dan batuk. Nah, sekarang cara mengatasi influenza bisa dengan mengkonsumsi obat. Selain itu, memperbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi sehingga tubuh akan lebih cepat pulih. Penyakit pernapasan yang ketiga yaitu emfisema. Kita lihat pada gambar. Alveolus yang normal dan alveolus yang mengalami emfisema terlihat berbeda ya, dari adanya seperti kabut-kabut
sedangkan yang alveolus normal dia berwarna sangat cerah. Penyebabnya karena adanya pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian gejala emfisema, napas menjadi pendek, batuk, cepat lelah, bibir dan kuku menjadi biru, depresi, jantung berdebar, penurunan berat badan. Nah, berikut ini kita akan lihat video bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin, bahkan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol. Menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Dah. Demikian tadi. Sekarang tugas kalian yaitu buka buku halaman 80 dan 81, tema 2, kemudian carilah informasi tentang penyakit berikut. Yaitu yang pertama bronkitis, kemudian kedua tuberkulosis, kemudian yang ketiga kanker paru-paru. Setelah itu jangan lupa dipoto dan dikumpulkan ya. Demikian tadi materi kita hari ini tentang gangguan organ pernapasan dan bagaimana cara kita untuk menjaga organ pernapasan kita. Salah satu upaya untuk mensyukuri nikmat Allah yang berupa pernapasan adalah menjaga kesehatan pernapasan kita dan juga menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
Itu saja untuk pelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.